Saya Mawaliyatul Hasanah dari Kota Magetan dengan usia 20 tahun, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat para Dewan Juri Admiral Generation pada cabang pidato keagamaan, yang saya hormati para panitia penyelenggara dan para audiens yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah yang berlimpah ruah di bulan Muharram yang penuh barokah, kita dapat berjumpa secara maya dengan bermodal kuota tanpa ada kendala apa-apa. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Para audiens yang saya hormati, dalam kesempatan berdeklamasi, saya akan menyampaikan argumentasi terkait pentingnya membentuk generasi milenial yang islami. Para pemuda harapan yang saya banggakan, mari kita ingat, terdapat ayat yang sangat hebat, teman-teman pasti hafal dan ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwasanya Ashabul Kahfi yang berdiam di dalam gua itu masih berusia muda. Mereka golongan pemuda yang rela mengorbankan jiwanya untuk tidak hidup mewah dan rakus atas kesenangan dunia. Merekalah pemuda-pemuda yang sibuk menjaga agama, sehingga mereka menjadi panutan bagi para pemuda mukmin di setiap masa dan suasana. Termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia. Dengan semakin kokohnya akidah dan keimanan seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambahnya ilmu akidah dan imannya, bertambah luhur pula akhlaknya. Kehidupan manusia adalah rangkaian dari berbagai peristiwa, tantangan, rintangan, kesempatan, dan pengalaman. Semua itu bisa dijadikan pelajaran bagi setiap manusia untuk dapat menjadikan dirinya pribadi yang berakhlak mulia. Menguasai ilmu pengetahuan serta meluaskan wawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh generasi Quran. Zaman perubahan bukan halangan untuk para milenial mentaati aturan ilahi dan hukum di NKRI. Kita telah masuk di era digital yang dituntut untuk memiliki kemampuan penguasaan teknologi serta kelihayan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Bekal ini dimaksudkan agar para kaum milenial tidak tertinggal apalagi terpental oleh kemajuan zaman yang artifisial. Para pemuda harapan yang saya banggakan, agama dan ilmu adalah suatu kesatuan yang dididikkan sedari dulu hingga turun ke anak cucu. Siapa yang tidak tahu Albert Einstein? Saya yakin teman-teman sudah mengetahui dan tidak asing dengan nama ini. Seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman pernah menyatakan, "Religion without science is blind, science without religion is paralyzed." Senada dengan pernyataan Imam Ghazali yang menyampaikan, "Knowledge without action is insanity, and action without knowledge is vanity." Kalimat ini memunculkan dua entry point yang sangat luar biasa. Pertama, tentang pentingnya agama untuk melambari ilmu pengetahuan, dan yang kedua, perlunya ilmu dalam pengamalan agama. Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan saling bersinergi untuk memberikan apresiasi pada pernyataan agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh tak berdaya, dan ilmu tanpa amal adalah kegilaan, serta amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.
Para pemuda harapan yang saya banggakan, mengingat hadis riwayat Tirmizi nomor 1162 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 284. Al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam ajaran agama Islam, akhlakul karimah merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat keimanan seorang umat. Jika kaum muslimin berhiaskan akhlak mulia serta menunaikan hak-hak saudaranya yang itu menjadi kewajibannya, maka hal itu menjadi pintu gerbang utama masuknya manusia ke dalam agama. Hal ini sebagaimana yang telah kita saksikan pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam disebabkan karena keindahan akhlak dan keluhuran mereka dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Pengalaman adalah guru terbaik yang mengajarkan banyak hal dalam berkehidupan. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Tiada gunanya jika seseorang itu memiliki ilmu yang hebat dan tinggi, tetapi tidak memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Karena orang yang berakal itu bukanlah yang mengetahui kebaikan dan keburukan, melainkan orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kebaikan kemudian ia mengikutinya, dan ketika ia mengetahui keburukan kemudian ia menjauhinya. Para pemuda harapan yang saya banggakan, dari yang saya sampaikan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membentuk generasi milenial yang islami penting untuk diupayakan sejak dini, agar para pemuda milenial tidak salah jalan apalagi salah pergaulan. Menjelang tahun baru Islam dan hari kemerdekaan, para pemuda sebagai penerus bangsa harus mampu mengukir prestasi, memiliki akhlak yang terpuji, mampu menerapkan aturan ilahi dan patuh kepada hukum NKRI. Semoga kita semua menjadi salah satu dari banyaknya pemuda NKRI yang berakhlak Qur'ani dan mampu meraih prestasi untuk membanggakan Ibu Pertiwi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pemuda NKRI, pemuda berprestasi dan berakhlak Qur'ani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.